Selamat datang di video spesial kita hari ini. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah panjang di balik peringatan ini? Kenapa buruh di seluruh dunia turun ke jalan setiap tahunnya? Dan apa sebenarnya makna Hari Buruh di era modern seperti sekarang? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas sejarah, perjuangan, dan relevansi Hari Buruh dari masa ke masa, termasuk tantangan buruh di era digital dan otomatisasi. Simak sampai habis. Dan kita ke bagian pertama. Asal-usul Hari Buruh. Hari Buruh berawal dari gerakan buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19. Saat itu para pekerja dihadapkan pada kondisi yang sangat buruk. Jam kerja mencapai 16-20 jam per hari tanpa overtime, upah yang rendah, tidak ada jaminan keselamatan. Anak-anak pun dipaksa bekerja di pabrik. Dan pada 1 Mei 1886, ribuan buruh di Chicago melakukan mogok kerja besar-besaran, menuntut 8 jam kerja per hari. Demonstrasi ini berujung pada insiden High Market Affair di mana polisi menembaki massa yang menyebabkan korban jiwa. Akhirnya Kongres Sosialis Dunia pada 1889 menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk mengenang perjuangan mereka. Dan bagian kedua, perkembangan gerakan buruh di Indonesia. Hari Buruh punya sejarah yang panjang. Pada era kolonial Belanda, buruh dipaksa kerja dengan upah yang minim. Dan pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sedangkan pada masa Orde Baru, Hari Buruh dilarang karena dianggap terkait komunisme. Dan berbeda pada masa reformasi, gerakan buruh bangkit, dan pada tahun 2013, Presiden SBY resmi menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Di sini ada fakta yang menarik. Aksi buruh terbesar di Indonesia terjadi pada tahun 2012 dengan lebih dari 2 juta pekerja turun ke jalan. Tuntutan utamanya adalah upah yang layak, kontrak kerja yang adil, dan penghapusan outsourcing. Dan bagian 3, isu buruh di era modern 2000 sampai sekarang. Meski hak buruh sudah lebih diakui, tantangan baru muncul, yaitu otomatisasi dan AI. Banyak pekerjaan digantikan mesin yang memicu PHK massal. Gigs ekonomi, apa itu? Driver online, freelancer sering tidak mendapatkan jaminan sosial. Upah melawan kenaikan harga. Upah minim kerap tidak sebanding dengan inflasi. Dan diskriminasi gender. Perempuan masih mendapatkan upah lebih rendah di banyak sektor. Seperti contoh kasus buruh pabrik garmen yang upahnya hanya 2-3 juta per bulan. Kemudian driver ojol yang harus online 12 jam per hari tanpa tunjangan. Bagian keempat, apa yang bisa kita lakukan? Hari Buruh bukan hanya untuk buruh, tapi untuk semua orang yang peduli dengan keadilan sosial. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu mendukung produk yang mempekerjakan secara adil atau fair trade, edukasi diri tentang hak-hak pekerja, dan mengingatkan pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh. Di sini May Day bukan sekedar demo, tapi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja adalah tulang punggung ekonomi. Nah, itulah sekelumit sejarah dan makna Hari Buruh dari perjuangan abad ke-19 sampai tantangan di era digital. Para buruh terus berjuang untuk hak yang lebih adil. Kemudian, saya ada pertanyaan untuk kalian.
Menurut kamu, isu buruh yang paling krusial itu apa? Silahkan kalian bercerita di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang paham arti Hari Buruh. Sampai jumpa di video berikutnya.